Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya mau kasih video tutorial ke teman-teman semuanya bagaimana cara ngedit template microblog yang sudah saya persiapkan untuk teman-teman semua di grup WA maupun grup Telegram. Nah, di workshop kita kali ini kita akan bahas seputar microblog. Tapi di video ini saya nggak bahas detail soal apa itu microblog. Apa sih Mbak Sti microblog itu? Nah, nanti teman-teman silahkan join di live Zoom saya pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 10 Juni 2022. Jadi buat teman-teman yang lihat video tutorial saya ini tanggalnya udah lewat dari tanggal 10, teman-teman bisa cek di YouTube iTemplate ID untuk siaran ulang dari sesi Zoom kita. Nanti di sana akan saya kupas bagaimana dan apa tentang microblog itu. Oke. Nah, langsung saja di sini video ini biar teman-teman gak terlalu lama ya. Kita akan bahas template yang teman-teman dapatkan dari saya, dan ada beberapa penjelasan di grup tadi soal materi microblog ini. Teman-teman perhatikan dan silahkan eksekusi template yang sudah saya berikan. Ikuti step by step yang ada di video tutorial ini. Jadi jangan sampai teman-teman skip video tutorialnya, karena nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang mungkin bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan jika teman-teman merasa kesulitan. Oke, langsung saja. Nanti teman-teman akan mendapatkan link seperti ini ya. Nah, jadi linknya itu sudah saya siapkan di grup Tele maupun grup WA. Silahkan langsung aja diklik. Nanti ketika teman-teman klik, dia akan mengarah ke website seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman klik, dia akan masuk ke canva.com. Kenapa nggak langsung masuk ke aplikasi Canva, Mbak Sti? Karena ini berupa link yang mengarah ke website. Jadi otomatis teman-teman harus menggunakan website canva.com. Karena teman-teman boleh tahu bahwa ketika teman-teman menggunakan tools ini, Canva ini, teman-teman akan mendapat dua akses, yaitu akses masuk ke via website dan akses di aplikasinya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ketika klik linknya akan diarahkan masuk ke dalam website. Oke ya. Nah, lanjut di sini teman-teman tinggal klik aja gunakan template. Tapi ketika teman-teman klik gunakan template, ada muncul notifikasi seperti ini. Teman-teman tinggal login aja seperti biasa ya. Biasanya teman-teman masuk lewat Google atau Facebook atau email gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cara lain. Biasanya dengan Clever ini baru ya. Lanjutkan dengan Microsoft, lanjutkan dengan Clever. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Oke, biasanya saya gunakan lanjutkan dengan Google. Nah, kemudian diarahkan untuk masuk ke akun Google-nya teman-teman. Nah, kemudian di sini prosesnya sudah selesai. Oke. Kalau sudah masuk di bagian sini, semuanya sudah masuk, ada 10 slide yang bisa teman-teman edit. Di sini teman-teman bisa langsung eksekusi template-nya. Misalnya contoh, di sini untuk judulnya atau headline-nya itu cara ampuh basmi kerak-keramik kamar mandi gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ganti sesuai dengan judul atau headline yang teman-teman ingin sampaikan. Karena di microblog itu nanti teman-teman akan membuat seperti penyampaian informasi-informasi penting tapi dalam rangkuman gitu ya, enggak keseluruhan gitu. Kita ambil yang penting-pentingnya aja. Jadi headline atau judul yang menarik sangat-sangat berpengaruh di awal gitu ya. Jangan tulis 4 cara ampuh basmi atau mungkin teman-teman cantumkan nama produknya teman-teman di headline, itu jangan. Karena menurut copywriting ya, nanti akan saya jelasin juga di sesi Zoom bagaimana cara membongkar template ini menjadi sebuah copywriting, bagaimana tipsnya biar cepat gitu ya bikin desainnya. Nanti kita akan bahas di live Zoom panjang lebar.
Kali ini kita akan bahas cara penggunaan template-nya saja. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman tinggal klik aja di bagian atas. Yang paling pertama teman-teman perhatikan adalah di bagian lingkaran ini. Ini adalah lingkaran logo yang teman-teman bisa ganti. Misalnya logo saya ganti gitu ya. Misalnya saya produknya ini, saya punya logo sendiri gitu ya. Nah, kita masukkan. Caranya gimana Mbak Asti? Kita klik tanda plus yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian di sini teman-teman tinggal masuk ke bagian unggahan. Nah, tapi ketika teman-teman menggunakan aplikasi, nah, teman-teman pengen edit di aplikasinya, teman-teman bisa ya. Pastikan dulu klik bagian sini karena mungkin ada dalam satu akun itu banyak tim ya. Jadi pastikan timnya udah benar. Nah, misalnya saya klik dulu yang icon rumah yang sebelah kiri atas. Kemudian kita cek dulu di bagian menu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya aplikasi mau edit di sini itu sama aja ya. Oke. Nah, di sini bagian timnya sudah kelihatan. Jadi nanti ketika saya buka Canva-nya, jadi ketika saya buka Canva-nya, saya cek dulu di bagian menu apakah sudah sama. Nah, di sini sudah sama, berarti desainnya ada di proyek Anda. Sini ya, yang saya tandai. Oke, selanjutnya kita pilih yang ini, yang pertama. Lanjut. Di sini kita ganti mulai dari logonya dulu. Jadi ganti dengan logo teman-teman. Di sini saya masukkan logo saya, misalnya contoh. Saya masukkan ini aja ya biar nggak lama ya. Ini anggap saja ini logo. Nah, ini gambar logonya teman-teman, tinggal seret aja masuk ke dalam lingkaran yang ini, yang saya tandain ya, sampai teman-teman ketemu ya bayangan seperti ini. Kalau sudah berbayang atau gambarnya itu kayak transparan, nah silahkan dilepas dan logonya akan berubah gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman perhatikan bagian background belakang ya. Ini karena judulnya atau headline-nya itu cara ampuh basmi kerak-keramik, jadi saya gunakan background yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa ganti background-nya terlebih dahulu ya. Nah, misal contoh saya menggunakan produk skincare misalnya ya, saya menggunakan produk skincare. Nah, ini kita bisa ganti ya, kita bisa ganti ini, kita hapus dulu. Nah, misal contoh di sini kita masuk ke elemen ya. Elemen kita cari misalnya kecantikan. Oke. Nah, teman-teman bisa gunakan yang ada di sini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Canva Pro, di sini teman-teman bisa pakai yang ada di sini ya. Nah, misal contoh saya pakai yang ini, saya perbesar seperti ini. Kemudian ingat pindahkan gambar ini ke belakang. Gimana caranya Mbak Sti? Nah, di sini banyak elemen di sini banyak tools ya, ada menu-menu di sini. Nah, kita seret aja ke kiri sampai ketemu yang namanya menu posisi. Nah, klik menu posisinya, teman-teman tinggal pilih aja ke belakang. Nah, klik ke belakang dan jangan lupa teman-teman turunkan opasitasnya. Kembali lagi kita ke bagian menu-menu yang ada di bawah. Kemudian pilih transparansi. Klik transparansi dan turunkan transparansinya seminim mungkin ya. Maaf ya teman-teman, ada suara geledek. Oke. Nah, jadi seperti ini biar apa tujuannya? Biar tulisan ini nggak terganggu ya. Tulisan ini nggak terganggu. Nah, kalau sudah backgroundnya, yang ketiga apa yang harus saya lakukan Basti? Nah, di sini yang teman-teman harus lakukan adalah membuat headline semenarik mungkin. Ya, membuat headline semenarik mungkin. Misalnya saya tentang skincare.
4 cara menghilangkan, misalnya ya, cara, atau saya pakai ampuh aja ya, kayak tadi ampuh, cara ampuh menghilangkan flek hitam. Nah, di wajah. Oke. Nah, kalau sudah, ini yang icon orang lagi nyapu gitu ya, karena di sini sudah saya ganti temanya skincare. Nah, ini diganti aja, dihapus aja dulu. Nah, teman-teman tinggal cari yang sesuai gitu ya. Kalau mau pakai yang beranimasi juga boleh, teman-teman tinggal coba kecantikan, animasi kecantikan ya, animasi kecantikan. Oke, kita masuk grafis, kita cari nggak usah ini ya, kecantikan. Kemudian teman-teman tinggal klik aja filter ya. Kemudian di sini klik yang beranimasi, kemudian klik terapkan filter. Nah, di sini sudah muncul. Nah, teman-teman bebas di sini mau pilih yang mana ya, sesuai dengan skincare-nya teman-teman. Misalnya skincare-nya saya tuh kayak gini ya. Oke, saya taruh dia di posisi sini aja kembali. Oke, selanjutnya di sini bukan cuma 4 ya teman-teman, bebas mau 2 aja atau mau 1 atau mau 3 gitu ya. Diganti aja angkanya jadi 3 misalnya gitu. Jadi teman-teman tinggal tergantung dari informasi yang teman-teman sampaikan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ingat ganti bagian tulisannya ya, tulisan misalnya nih, misalnya Instagram saya ini. Nah, kalau misalnya tulisannya bersusun seperti ini, dia turun ke bawah, nanti teman-teman tinggal klik bagian pisahkan ya, pisahkan, kemudian tap di layar sekali di bagian sini atau bagian sini, yang penting bukan di dalam warna biru atau di dalam kanvasnya. Nah, kemudian tap kembali tulisan Instagramnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini ada garis ya, garis putih, itu ditarik, ini ditarik ke belakang, ke kanan. Nah, kayak gini, kemudian atur posisinya. Nah, kalau sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian kita mau dinirat di tengah-tengah ya, tap, tahan lama, kemudian pilih beberapa, pilih lagi tulisannya dan bawa di tengah kayak gini. Sip. Nah, kalau sudah, klik tanda silang yang ada di sini. Saya tandain ya, ini. Nah, kalau sudah, diperkecil lagi, kita masuk ke bagian slide selanjutnya. Nah, di sini untuk mendapatkan informasi seputar menghilangkan flek hitam di wajah, teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu nggak perlu pusing. Saya dapat artikel dari mana nih? Nah, di sini kita menggunakan artikel dari sini. Jadi misalnya cara ampuh menghilangkan flek hitam di wajah. Nah, kita bisa ambil dari sini ya. Nah, kemudian kita cari-cari yang sesuai ya. Nah, ini biasanya sih informasi-informasi seperti ini bisa teman-teman langsung ambil. Nah, misalnya contoh di sini untuk sub headline atau subjudulnya kita bisa tulis misalnya, apakah ada cara untuk menghilangkan
flek hitam di wajah. Nah, teman-teman bisa langsung klik 2 kali bagian penjelasannya di sini, ganti sama penjelasan yang ada di artikel ini. Teman-teman pilih-pilih aja, rangkum aja ya. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal tap 2 kali. Kemudian teman-teman pilih semuanya ya, pilih semua. Kemudian teman-teman tinggal tempel aja kalau sudah salin ya. Seperti itu aja. Begitupun slide berikutnya. Slide berikutnya itu kita menggunakan lagi subjudul di atas biar keterangannya lebih jelas ya untuk judulnya. Misalnya yang pertama, tips yang pertama itu mulai gunakan sunscreen. Teman-teman copy nih, copy misalnya kayak gini, pilih salin. Oke, setelah salin kita tap di sini ya, tap di sini, kemudian ini dipilih semua, lalu tempelkan. Jadi mulai gunakan sunscreen gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ganti nih, yang gambar ini kita cari sunscreen. Jadi ini kita hapus, kita cari coba sunscreen. Nah, kita bisa pakai ini. Oke, saya nggak pakai yang beranimasi ya. Cari yang ini misalnya. Oke, atau yang ini ya. Sip. Nah, kita taruh dia di atas ini. Ini cuma sekedar pemanis aja ya, nggak usah terlalu banyak banget ya, kayak tambahin ini, tambahin itu. Yang penting apa yang teman-teman informasikan itu sudah tersampaikan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mulai gunakan sunscreen. Nah, di sini teman-teman tinggal copy aja yang penting-penting ya, jangan copy semuanya. Yang penting-penting aja, misalnya seperti diketahui paparan sinar matahari dapat menyebabkan bla 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 bla. Nah, atau mungkin teman-teman bisa cara pertama menghilangkan flek hitam di wajah adalah mulai menggunakan sunscreen. Mengaplikasikan, jadi langsung aja sampai sini, langsung ambil di sini ya. Jadi seperti itu kalau mau meringkas gitu ya, jangan sekaligus semuanya di copy paste gitu ya, nggak usah, karena ya sama aja kalau buka konten-konten atau buka artikel seperti ini, apa bedanya gitu. Jadi kita ambil yang penting-penting saja, kemudian kita taruh di sini. Oke, seperti itu ya. Misalnya saya pilih sampai sini. Oke, salin. Di sini saya bold maaf, saya blok semua ya. Pilih semua. Kemudian di sini kita tinggal tempelkan tulisannya. Kemudian kita ambil lagi di bagian mengaplikasikan sunscreen. Oke. Nah, salin. Masukkan lagi di sini, tempel. Oke, nah kalau udah ini bisa diperbesar ya. Teman-teman tinggal mainkan aja di garis tengah antara bundaran atas dan bawah. Itu kita tarik aja masuk ke dalam. Kalau mau disusun seperti ini tulisannya. Kemudian diperbesar. Ya. Oke, jadi ya yang penting ada informasi seputar ini. Nanti teman-teman di slide-slide tertentu teman-teman bisa sampaikan produknya teman-teman gitu ya. Misalnya krim ini, krim itu ya, untuk menghilangkan si fleknya itu. Nah, kemudian teman-teman ingat ganti namanya di sini ya, Instagramnya. Oke, selanjutnya di sini kita cek lagi apa lagi nih. Oh, tetap terhidrasi. Kemudian yang ketiga mana tuh? Oh, udah ya. Coba saya cek dulu. Jadi hanya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman cari artikel yang sesuai dengan produknya teman-teman. Misalnya produknya teman-teman itu apa sih khasiatnya? Kita cari dulu hal-hal umum yang sering dilakukan orang gitu. Nah, antioksidan adalah suatu keharusan.
Kemudian eksfoliasi kulit dengan pepaya, manfaatkan kunyit. Nah, teman-teman bisa masukkan di situ aja karena di sini cuman ada berapa ya tadi yang saya tulis 4 cara ampuh ya. Jadi kita tulis 3 aja dari dari artikel, dan yang keempat itu kita tambahkan tulisan kayak gini nih. Hilangkan flek hitam di wajah dengan produk khusus. Nah, teman-teman bisa tambahkan produknya di sini. Ya, ganti. Tinggal tambahin misalnya produknya saya itu saya masukkan ya. Misalnya ini pemutih ya. Saya asal masukkan aja. Mana tuh? Nah, contoh. Anggap saja ini. Oke, misalnya ini produknya saya ya. Oke. Anggap saja ini. Nah, kita tinggal seret aja masuk ke dalam kotak ini nih yang ada gambar produk sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah berbayang kayak tadi yang di awal ya, kayak gini. Jadi teman-teman itu tinggal geser-geser aja. Kalau misalnya udah di tengah, udah pas, udah transparan, teman-teman lepasin. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa, kecil dulu. Kita lihat ini, perkenalkan mereknya apa gitu ya, tinggal di tap 2 kali, ganti teksnya gitu ya. Kemudian di sini penjelasan singkat tentang produknya apa gitu ya, terbuat dari bahan apa, kemudian ini, kemudian itu. Kemudian di sini misalnya ada khusus untuk yang acne, ada khusus untuk yang normal atau yang apa gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan aja seri-seriesnya di sini. Begitupun dengan produk fashion dan lain-lain. Misalnya ada warna ini, ada warna itu, tinggal masukkan di sini keterangan-keterangannya. Nah, kemudian di sini bisa langsung ganti logo ya. Di sini ganti logo, ganti nama dan yang lainnya. Di sini ada informasi call to action ya, atau CTA. CTA itu apa? Jadi kenapa di setiap microblog atau carousel atau postingan-postingan di sosial media itu harus ada yang namanya interaksi. Jadi kita ngajak mereka untuk berinteraksi. Interaksinya di mana di sini? Kalau teman-teman lihat di sini interaksinya ada di bagian mana? Pastinya ada di bagian sini ya. Dan bagian sini, gitu ya. Lalu ada juga di bagian sini, bagian sini. Itu call to action. Nah, di sini di yang pertama follow akun kami. Follow akun kami itu call to action. Jadi orang-orang yang ingin memfollow kita, informasi kita bermanfaat bagi mereka, mereka langsung follow kita. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada untuk mendapatkan info update seputar masalah rumah. Nah, teman-teman kalau misalnya produknya tadi skincare, diubah aja untuk mendapatkan info-info update seputar masalah kulit. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Untuk info produk silahkan cek link di bio. Jadi orang yang kepo dengan produknya kita bisa cek di bio kita. Jadi itu bagaimana caranya teman-teman juga memperhatikan dari segi tampilan sosial medianya, misalnya menambahkan link ya, menambahkan link di bio seperti yang sudah saya lakukan. Sudah bertahun-tahun ya saya gunakan link bio di Instagram saya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada tulisan ya. Yuk klik yuk untuk tahu tentang aku. Jadi di template ID juga itu ada ya, teman-teman. Di template ID juga ada. Sudah saya sematkan. Teman-teman nanti bisa klik lagi. Nah, klik link untuk info lebih banyak lagi. Jadi orang ketika sudah diarahkan untuk info produknya silahkan klik link di bio. Nah, ini seperti ini linknya. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini kita akan masuk lagi. Di sini teman-teman tinggal ganti aja tulisannya, tulisan Instagramnya, atau mau tambahin Facebook juga boleh, atau mau merubah warna backgroundnya juga boleh. Jadi teman-teman tinggal klik aja di bagian sini, bagian backgroundnya. Kemudian teman-teman klik bagian warna. Misalnya saya pengennya warna hijau Mbak Asti. Oke, silahkan. Teman-teman tinggal pilih warna sesuai dengan keinginan teman-teman di sini.
Oke, jadi seperti itu. Kemudian gimana caranya Mbak Sti kalau kita mau save ke galeri kita? Nah, misalnya ini sudah saya ganti semuanya ya, biar nggak terlalu lama, ini udah 24 menit juga. Nah, di slide pertama itu dia beranimasi. Berarti formatnya itu wajib format apa ya, ayo. Nah, jadi formatnya itu harus format MP4 atau format video. Ya, jadi kita akan save terpisah, gitu ya. Nah, kita klik dulu bagian tanda panah mengarah ke atas. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal klik unduh. Selanjutnya teman-teman pilih dulu satu di sini, semua halaman kita pilih hanya di bagian halaman pertama. Oke? Nah, selanjutnya klik selesai. Nah, setelah selesai teman-teman tinggal klik aja unduh. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke desainnya. Kalau udah selesai, kita kembali ke desainnya dan unduh dari halaman 2 sampai halaman 9 seperti ini. Jadi teman-teman klik kembali tanda panah mengarah ke atas, kemudian klik kembali unduh, lalu teman-teman klik bagian halaman ini ya, yang tanda siku-siku. Lalu kemudian teman-teman di sini pilih dulu yang sini ya. Oke. Nah, kemudian ingat hilangkan yang angka 1. Halaman 1. Nah, selanjutnya kita klik selesai. Lalu di sini disarankan diganti ya. Klik siku-siku di bagian jenis file. Pilih yang PNG. Oke, selanjutnya kita klik unduh. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini saya skip ya biar nggak terlalu lama. Nah, kalau sudah, kita coba upload ke sosial media kita. Jadi di sini saya gunakan Instagram. Ini ya, saya gunakan Instagram ini. Kemudian di sini kita langsung klik aja di bagian tanda plus yang ada di atas ini. Nah, yang pertama kita klik yang posting. Lanjut di sini kita cari yang halaman pertama dulu. Halaman pertama ini ya. Nah, kemudian kita klik yang pilih beberapa. Yang pertama. Kemudian kita cari lagi itu ya. Yang kedua yang mana nih? Nah, yang kedua, halaman kedua. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung ya, nanti ketika teman-teman buat, tulis aja di sini misalnya halaman 1, kemudian slide berikutnya halaman 2, halaman 3, 4 dan seterusnya biar teman-teman gak bingung ya. Oke? Nah, kemudian ini misalnya ya, ini kemudian saya lupa. Oke, kita ulang dulu ya. 5, 4, oke, 3. Nah, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian 8, 9, 10. Oke, udah 10. Kita klik di bagian tanda panah mengarah ke kanan. Kemudian di sini kita klik lagi tanda panah mengarah kanan. Ini mungkin teman-teman udah tahu step-stepnya ya. Nah, kemudian teman-teman tulis captionnya sesuai dengan caption yang teman-teman sudah siapkan. Jadi di sini teman-teman tinggal tulis saja, misalnya 4 cara ampuh bla 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 gitu. Kemudian di bawah misalnya tambahin keterangan tentang produknya teman-teman gitu ya. Biasanya sih orang tidak terlalu memperhatikan keterangan, tapi ada juga yang membaca keterangan. Oke, nah kalau misalnya udah ngisi keterangan, misalnya 4 cara ampuh untuk menghilangkan
hilangkan flek hitam di wajah misalnya. Nah, kemudian selanjutnya di bawah teman-teman jangan lupa tambahkan hashtag, tambahkan keterangan yang lain yang mendukung dan lain-lain, gitu ya. Oke, lanjut di sini kita klik tanda centang. Tambahkan lain kali ya. Ini untuk mengarah ke Facebook. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan kita cek. Nah, nanti di berandanya teman-teman itu tampilannya seperti ini. Kita cek dulu. Nah, nanti di berandanya teman-teman munculnya seperti ini ketika diklik. Seperti ini ya. Oke. Kemudian orang slide geser ke kiri, geser ke kiri, geser ke kiri. Nah, ketemulah produk kita nih. Nah, penjelasan-penjelasan tentang produk kita, dan ini informasi yang teman-teman sematkan di akhir slide, gitu ya. Ini sebagai call to actionnya. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan template microblog di workshop kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ketika teman-teman ingin membuat sebuah postingan di sosial media, gak usah terlalu ramai, gak usah terlalu ini. Cukup teman-teman bisa perhatikan di sini di iTemplate ID ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat konten-konten yang sudah saya buat. Saya nggak terlalu menambahkan embel-embel ini backgroundnya harus seperti ini, nggak. Jadi polos aja, yang penting informasinya udah tersampaikan. Itu tujuan dari microblog, gitu ya. Nggak usah terlalu yang wow gitu. Cukup bagian depan aja dipercantik. Karena apa? Karena yang terlihat di beranda kita atau yang terlihat di bagian di bagian tampilan orang-orang itu seperti ini, bagian depan aja. Jadi yang dipercantik itu bagian depan, bukan yang slide-slide selanjutnya gitu. Nah, jadi untuk bikin microblog itu jangan terlalu menambahkan keterangan yang terlalu panjang, kemudian kecil, itu nggak boleh. Karena apa? Karena orang juga susah untuk bacanya. Nah, contoh nih, di sini teman-teman bisa lihat kontennya ya kode-kode warna. Siapa tahu teman-teman juga butuh kode warna, silakan. Nah, kemudian seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya masih agak-agak kecil ya untuk teksnya. Nah, itu masih saya ini juga. Oke, kayak gini. Jadi seperti itu, harus ada call to action di setiap akhiran postingan kita. Mungkin untuk video tutorial ini saya rasa cukup sekian. Silahkan langsung join di live Zoom saya pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap lagi. Nanti di sana akan saya bahas tentang microblog dan cara membaca referensi atau cara membuat desain, atau saya akan bongkar dari desain yang sudah teman-teman dapatkan, template yang teman-teman sudah dapatkan. Saya akan baca ya, saya akan terjemahkan dalam bentuk referensi. Nah, silahkan teman-teman langsung join aja biar nggak terlalu lama. Kalau misalnya teman-teman sudah lewat dari tanggal 10 Juni 2022 melihat video tutorial ini, mungkin ada yang masuk di kelas susulan, silahkan cek di siaran ulang live Zoom di tanggal 10 Juni. Oke, saya rasa cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mbasti dan iTemplate ID.